Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan mempelajari materi pertama di mata kuliah kriminologi pada semester 5 di program studi S1 Ilmu Hukum. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat dulu apa sih pengertian dari kriminologi tersebut. Nah, kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial atau social science sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda. Oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke-13. Nah, meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat. Hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari perkembangan berbagai bentuk kejahatan di dalam masyarakat. Nah, perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing. Nah, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal dengan yang namanya kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi perkembangan berbagai bentuk kejahatan yang terjadi. Nah, atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasi dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Nah, secara etimologi, kriminologi ini berasal dari kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu. Nah, jadi kriminologi itu berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat kejahatan, pelaku kejahatan, dan cara menanggulangi kejahatan. Nah, selanjutnya, karena kriminologi ini adalah ilmu yang berkembang, maka kita harus mengkaji dari segi para ahli. Jadi, berbagai macam ahli menyatakan bahwasanya kriminologi itu berbagai macam pengertian olehnya. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu menurut W.A. Bonger, dia menyatakan bahwasanya kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Nah, yang kedua yaitu menurut E.H. Sutherland, dia menyatakan bahwasanya kriminologi itu merupakan keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum. Nah, terus pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Wood. Wood di sini menyatakan bahwasanya kriminologi itu adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat. Terus termasuk di dalamnya adalah reaksi dari masyarakat itu sendiri terhadap perbuatan jahat dan para penjahatnya. Nah, yang keempat, menurut Noah, dia menyatakan bahwasanya kriminologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Nah, jadi dalam mempelajari kejahatan dari segi sosial, maka selama ada masyarakat, kejahatan tetap ada. Nah, ini berarti masalah kejahatan tidak akan pernah habis dikikis dalam rangka penanggulangan kejahatan tersebut. Nah, penanggulangan kejahatan mempunyai dua pengertiannya, yaitu yang pertama yaitu menekan seminimal mungkin baik secara kuantitas atau jumlah dan serta kualitas atau mutu dari kejahatan tersebut. Nah, yang kedua, melokalisir atau mempersempit akibat dari suatu perbuatan kejahatan tersebut. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi ruang lingkup dari kriminologi tersebut. Nah, kita ketahui bahwasanya bentuk pemahaman mengenai ruang lingkup ini khususnya tentang luasnya masalah yang menjadi sasaran perhatian kriminologi yang dapat bertolak dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang sudah kita lihat tadi. Nah, oleh sejumlah beberapa kriminolog atau ahli dari kriminologi yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini. Nah, kalau kita rangkum dijadikan sebagai ruang lingkup kriminologi ini, yang pertama
Mempelajari manusia sebagai pelaku kejahatan. Dalam hal ini bisa berupa mengenai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh para remaja atau disebut dengan delikuen atau remaja yang melakukan perbuatan kejahatan. Yang kedua, kejahatan sebagai reaksi masyarakat. Nah, perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh manusia akibat dari pengaruh lingkungan. Yang ketiga, yaitu penanggulangan kejahatan termasuk kepada penegak hukum. Nah, menekan seminimal mungkin baik secara kuantitas atau jumlah atau dilihat dari kualitas atau mutu dari kejahatan tersebut dan mempersempit ruang gerak akibat suatu perbuatan kejahatan. Nah, ini berhubungan dengan para penegak hukum, khususnya adalah lembaga kepolisian yang mengayomi masyarakat dari tindak kejahatan. Nah, namun dalam hal ini pekerjaan dari para penegak hukum yang contohnya kepolisian, bagaimana caranya untuk bisa menekan angka sekecilnya tindak pidana tersebut. Nah, yang keempat yaitu analisa berbagai perbuatan kejahatan di dunia. Nah, ruang lingkup tersebut biasanya disebut dengan kriminologi dalam arti yang sempit. Dalam artian yang luas tersebut adalah kriminologi dalam arti yang sempit ditambah dengan suatu ilmu yang lainnya, yaitu salah satu bentuk contohnya adalah kriminalistik yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana upaya terutama para penegak hukum untuk membuat jelas atau terang suatu peristiwa kejahatan. Oke, selanjutnya kita lihat lagi tujuan dari kriminologi tersebut. Nah, kalau untuk tujuan di sini selain dari untuk dalam rangka pengetahuan atau untuk diri sendiri atau untuk masyarakat luas, sangat memberikan kontribusi terhadap diri sendiri, masyarakat dan institusi tersebut. Nah, kalau kita lihat secara umum, tujuan dari kriminologi itu adalah yang pertama, untuk memberikan saran dalam pembuatan rencana undang-undang atau di dalam hukum pidana yang berlaku betul-betul menjadi hidup. Nah, maksudnya di sini adalah adanya pembaharuan hukum terhadap kriminologi itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika merancang salah satu undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana. Nah, yang kedua, untuk memperbaharui pandangan hukum pidana terhadap masalah kejahatan dalam masyarakat dengan jalan memperhatikan catatan-catatan tertentu tentang kejahatan hukum adat. Nah, yang ketiga, memperlihatkan bahwasanya kejahatan itu sangat mahal. Nah, dari segi imaterial kita dapat memperkirakan betapa besarnya kerugian yang telah diderita oleh korban suatu perbuatan kejahatan. Nah, terus yang keempat adalah untuk menghindari rasa benci yang negatif atau rasa simpati yang tidak sehat atau tidak positif pada pelaku kejahatan yang bersangkutan. Nah, yang kelima, masyarakat akan dapat berpartisipasi aktif dalam menanggulangi perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat tersebut. Nah, jadi yang diinginkan dalam kriminologi ini adalah pelaku kejahatan tersebut tidak seharusnya dihindari dan dibenci, tetapi yang harus dibenci itu adalah perbuatannya. Selanjutnya, kita lihat lagi manfaat dari kriminologi. Nah, secara teori manfaat dari kriminologi ini adalah yang pertama, salah satu dasar atau latar belakang ilmu untuk profesi dan pekerja sosial dapat menggunakan kriminologi dalam menanggulangi masalah masyarakat yang ditangani. Nah, yang kedua, untuk menghindarkan rasa benci atau rasa simpati yang tidak positif atau yang tidak sehat pada pelaku kejahatan. Terus yang ketiga, manfaat lainnya baik bagi pribadi, masyarakat maupun ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, jadi bagi para pribadi masyarakat bermanfaat karena yang bersangkutan sudah mengenal mana yang disebut dengan perbuatan kejahatan sebagai manusia yang normal dan dia menghindarkan atau tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Terus selanjutnya kita lihat lagi tentang hubungan kriminologi dengan ilmu yang lain. Nah, di awal kan juga sudah kita lihat bahwasanya ilmu kriminologi dia adalah ilmu yang tidak berdiri sendiri, namun dia membutuhkan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, apa sajakah dia? Oke, kita lihat yang pertama yaitu ilmu filsafat. Filsafat mempersoalkan hakikat manusia sebagai makhluk yang tidak sejajar dengan makhluk lainnya atau disebut dengan antropologi filsafat. Nah, antropologi filsafat ini dia menentukan manusia berbeda dengan hewan. Nah, dalam hal ini
kita sudah bisa melihat bahwasanya manusia diberikan akal sehat sedangkan kalau kita lihat hewan tidak. Nah, itu yang menjadikan salah satu bentuk contohnya. Terus yang kedua, sosiologi kriminal. Nah, sosiologi kriminal ini mempelajari faktor sosial yang menyebabkan timbulnya serta reaksi masyarakat dan akibat dari kejahatan. Karena apa? Karena masyarakat itu sendirilah yang bisa nanti menentukan apakah seseorang ini bisa dikembalikan kepada masyarakat atau tidak. Atau masyarakat mau untuk memberikan kesaksian ketika tindak pidana terjadi di sekitarnya. Nah, yang ketiga yaitu antropologi kriminal. Ilmu ini mengintrodusir sebab-sebab kejahatan karena bentuk kelalaian anatomis yang dibawa sejak lahir. Nah, dengan demikian, penjahat adalah salah satu jenis Homo sapiens yang dapat ditentukan secara anatomis. Nah, ilmu inilah yang meneliti sebab-sebab kejahatan terletak pada tengkorak atau bentuk dari kepalanya. Nah, sehingga tengkorak yang abnormal melakukan perbuatan yang jahat dan melahirkan mazhab antropologi. Yang keempat, di sini ada psikologi kriminal atau psikologi kriminal. Ilmu ini meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpanan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit atau kejiwaan dengan bentuk kejahatan, serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan seperti jaksa, hakim, panitera, dan terdakwa. Yang kelima yaitu penologi. Nah, penologi ini membahas timbulnya dan pertumbuhan hukum, arti hukuman, serta faedah hukum tersebut. Terus yang keenam yaitu neuropatologi kriminal. Ilmu ini meneliti penyimpangan syaraf terhadap timbulnya kejahatan. Ahli yang bergerak di bidang ini berpendapat bahwasanya ketidakberesan susunan urat syaraf mendorong seseorang untuk berbuat jahat. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kedudukan kriminologi di dalam hukum pidana. Antara hukum pidana dengan kriminologi itu memiliki hubungan yang bersifat timbal balik dan terindependen. Nah, di sini ilmu hukum mempelajari akibat hukum dari perbuatan yang dilarang, sedangkan kriminologi mempelajari sebab dan cara menghadapi kejahatan tersebut. Nah, fungsi kriminologi bagi hukum pidana ini adalah meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku beserta penyelenggaraannya dan memberikan rekomendasi guna perbaikan-perbaikan serta pembaharuan terhadap penegakan hukum. Nah, jadi kriminologi juga merupakan pengertian hukum, yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana atau dihukum pidana, tetapi kriminologi bukan semata-mata merupakan batasan dari undang-undang. Jadi, jelas bahwa kriminologi itu mempunyai hubungan yang erat dengan hukum pidana. Nah, dengan kata lain, hukum pidana adalah teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Nah, keduanya bertemu di dalam kejahatan, yaitu tingkah laku atau perbuatan diancam pidana. Namun, perbedaan hukum pidana dengan kriminologi itu terletak pada objeknya, yaitu objek utama hukum pidana, yaitu menunjuk kepada apa yang dapat dipidana atau menurut norma-norma hukum yang berlaku. Sedangkan kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum pidana tersebut. Nah, selanjutnya kita akan lihat lagi metode pendekatan kriminologi. Nah, kemarin kita sudah melihat bahwasanya bentuk pendekatan itu ada 3, namun di sini akan kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu pendekatan deskriptif, yaitu suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan. Nah, seperti apa? Yang pertama kita lihat dari bentuk tingkah laku. Terus yang kedua kita lihat bagaimana cara kejahatan itu dilakukan. Nah, yang ketiga kita lihat dalam bentuk frekuensi kejahatan pada ruang dan waktu yang berbeda. Yang keempat, ciri khas pada pelaku kejahatan seperti usia, jenis kelamin, dan bentuk tubuh.
Terus yang kelima, perkembangan karir seorang pelaku kejahatan. Nah, pendekatan ini memang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, contoh kalau dilihat dari bentuk perkembangan karir seorang pelaku kejahatan, dilihat dari faktor apakah faktor biologis atau faktor keturunan atau faktor lingkungan atau sekitar dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya, pengumpulan fakta-fakta tak dapat dilakukan secara random, jadi memang harus dilakukan secara selektif. Nah, terus selanjutnya harus dilakukan penafsiran, evaluasi, dan memberikan pengertian secara umum terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Yang kedua, yaitu pendekatan secara normatif. Nah, artinya di sini adalah kriminologi sebagai ideografik disiplin dan nomotentik disiplin. Nah, kalau yang dikatakan dengan ideografik disiplin itu adalah mempelajari fakta-fakta, sebab akibat, dan kemungkinan di dalam kasus individual. Nah, terus sedangkan nomotentik disiplin yaitu kriminologi yang bertujuan untuk menemukan atau mengungkap hukum-hukum umumnya yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungannya. Yang ketiga, kita lanjut kepada pendekatan sebab akibat atau kausa dari kejahatan tersebut. Nah, artinya di sini apa? Fakta-fakta yang ditemukan di dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab musabab kejahatan, baik dalam kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Nah, hubungan kausal dan kriminologi berbeda dalam hukum pidana. Kalau dalam hukum pidana berkaitan erat dengan delik material. Nah, untuk menentukan seseorang dapat dituntut harus ada hubungan kausalnya antara perbuatan seseorang dengan akibat yang dilarang oleh, dan hal itu harus dapat dibuktikan Nah, kalau dalam kriminologi hubungan sebab akibat itu dalam hukum pidana sudah dapat dibuktikan setelah itu. Nah, baru dilakukan pengkajian hubungan antara sebab akibat secara kriminologi untuk menjawab pertanyaan mengapa seseorang itu sampai melakukan kejahatan melalui pendekatan. Nah, yaitu adalah pendekatan secara etiologi kriminal. Nah, bagaimana mahasiswa Ibu sekalian? Mudah-mudahan paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Nah, mungkin demikian untuk materi hari ini. Semoga mahasiswa semua bisa paham dengan apa yang Ibu sampaikan dan semoga bermanfaat. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.